Hola Mina. Setelah sebelumnya saya sudah membahas Black Clover chapter 387 versi ofisial atau terjemahan resminya. Di video kali ini saya akan bahas lanjutannya yaitu chapter 388. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go. Black Clover chapter 388 berjudul Waktu Penghakiman. Judul ini sungguh ironis karena Lucius yang sejak awal kemunculannya selalu menggaungkan penghakiman bagi orang lain, tapi di chapter ini dialah yang mendapatkan penghakiman. Seperti biasa di halaman pertama ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi tempo pertarungan hidup dan mati yang kian meningkat. Di panel awal kita melihat aksi kejar-kejaran dari Asta dan Yuno yang sedang memburu Lucius. Kecepatan mereka sudah di luar nalar manusia biasa. Lucius tidak peduli dengan apa yang ada di hadapannya, sehingga dia menabrak semua yang menghalangi jalannya. Kehancuran ada di mana-mana, termasuk kubus yang diciptakan oleh para ilmuwan kerajaan Clover. Saat itu hancur karena diterobos oleh aksi kejar-kejaran mereka. Suasana ibu kota kerajaan benar-benar mencekam. Para penduduk yang melihat aksi itu terlihat was-was, tapi mereka menyimpan harapan besar di hatinya. Salah satu penduduk berkata, "Majulah!" Lalu ketika Asta semakin mendekat, Lucius menciptakan monster darah raksasa dari sihir darah untuk menahan Asta. Sebuah rintangan yang sebenarnya mengerikan, tapi Asta menggunakan pedang Demon Slayer-nya yang saat itu dia ubah juga ukurannya menjadi raksasa untuk menebas monster darah Lucius itu tanpa kesulitan sama sekali. Salah satu penduduk yang melihat momen itu berkata, "Tolonglah!" Pertempuran udara ini semakin intens karena setelah itu giliran Yuno yang dari kejauhan melepaskan anak panahnya. Tidak hanya satu, tapi 4 anak panah sekaligus dalam satu tembakan yang melesat langsung menuju Lucius di depan. Akurasinya pun saat itu sangat luar biasa. Salah satu penduduk lainnya yang melihat itu dengan penuh harap berkata, "Kumohon." Momentum ini menjadi sangat emosional. Tidak hanya para penduduk yang menggantungkan harapannya kepada Asta dan Yuno, tapi seluruh ksatria sihir kerajaan Clover. Dan juga orang-orang yang mengenal Asta dan Yuno pun sama. Mereka semua menggantungkan harapan mereka kepada Asta dan Yuno. Dukungan pun mengalir dari seluruh penjuru medan perang. Wakil Kapten Nahato, lalu Kapten Charlotte, Kapten Nozel beserta Nebra dan Solid berteriak, "Serang!" Lalu Lak, Magna, Langris, dan Finral yang saat itu sedang melindungi Vines berkata, "Habisi dia!" Tidak hanya mereka, Kapten Riel, Gauch bersama Mary adiknya, lalu Mimosa dan Charmy berteriak juga, "Berjuanglah!" Bahkan Anne dari skuad Green Mantis dan juga Sol dari skuad Blue Rose bersama Vanessa dan Grey berteriak, "Hajar dia!" Puncaknya, suara dari mereka yang nyaris gugur pun terdengar lirih seperti Seke yang memang sedang sangat kritis. Selain itu ada Klaus dan temannya dari Golden Dawn, lalu ada anggota Black Bull lainnya seperti Nero dan Zora, lalu para kapten lainnya seperti Kapten William dan Kapten Yami, beserta Orsi Orphai dan anak-anak dari gereja. Semuanya berteriak secara serentak, "Majulah Yuno, Asta!" Setelah itu kita diperlihatkan aksi kejar-kejaran yang lebih brutal lagi. Karena saat itu, aksi kejar-kejaran mereka bahkan menghancurkan gunung yang ada di hadapan mereka. Skala kekuatannya sudah sangat luar biasa. Bisa dipastikan tidak ada satu ksatria sihir pun di kerajaan Clover, maupun 3 kerajaan lainnya yang mampu menandingi kekuatan mereka saat ini. Dalam aksi kejar-kejaran itu, Lucius tidak hanya kabur, tapi dia pun melepaskan puluhan pedang-pedang dari sihirnya ke arah Asta dan Yuno untuk menghambat pergerakan mereka. Tapi pedang-pedang sihir itu sama sekali tidak memperlambat Asta dan Yuno. Mereka bisa menerobosnya dengan mudah dan akhirnya berhasil mendekati Lucius. Hanya saja, mereka tetap gagal untuk melepaskan serangan telak karena tebasan yang mereka lepaskan selalu saja berhasil ditahan oleh Lucius dengan sangat mudah. Pertahanan Lucius masih terlalu kokoh walaupun kekuatan Asta dan Yuno sudah sangat meningkat drastis. Mereka sama sekali tidak memiliki celah untuk menyerang secara telak karena Lucius selalu bergerak dengan cepat untuk menghindar maupun menahan serangan mereka berdua. Melihat situasi yang sebenarnya menguntungkannya, Lucius tersenyum lalu berkata di dalam hatinya, setelah melampaui batas kemampuan mereka sendiri, inilah puncak kekuatan mereka. Tapi mereka tidak akan bertahan lama. Aku hanya perlu melewati ini untuk menang. Saat itu Lucius hanya berniat untuk mengulur waktu dengan cara kabur, lalu menahan seluruh serangan Asta dan Yuno hingga kekuatan mereka habis. Kondisi ini pun mulai genting bagi dua protagonis kita. Asta berkata di dalam hatinya, "Satu serangan lagi." Yuno berkata di dalam hatinya, "Kami butuh sesuatu untuk membuat Lucius lengah." Lalu tepat di saat kritis itu, sang penyelamat datang. Dari kejauhan, Noel terbang mengejar mereka sambil mengarahkan tombaknya ke arah mereka. Di sini Noel menunjukkan perkembangan mental yang luar
biasa. Noel berkata di dalam hatinya, gerakan mereka begitu cepat, jaraknya pun jauh. Aku harus mengendalikan manaku dengan cermat. Dulu, aku kesulitan mengendalikan manaku, tapi aku yang sekarang pasti bisa. Dan inilah momen penting itu. Noel pun langsung melepaskan tembakan airnya menuju Lucius. Tembakan itu terbilang cukup kecil, tapi melesat cepat dan berhasil mengenai pipi bagian kanan Lucius tanpa Lucius sadari. Karena tembakan itu datang tiba-tiba di luar prediksinya, Lucius pun lengah untuk sesaat, dan hal itu tidak disia-siakan oleh Asta dan Yuno. Inilah kesempatan emas yang mereka tunggu-tunggu. Yuno melepaskan tebasannya, walaupun tetap masih sempat ditahan oleh Lucius. Tapi saat itu Asta pun berbarengan melepaskan tebasan, dan tebasan Asta itu tidak sempat Lucius tahan atau hindari dengan sempurna. Sehingga tebasan Asta itu terlihat sedikit menggores kristal di dada Lucius yang membuat kristal itu bereaksi. Kejadian aneh pun muncul. Dari reaksi itu Lucius melihat Julius muncul dari kejauhan sambil meneriaki namanya. Dan tidak lama dari itu, Julius tiba-tiba sudah berada di hadapannya. Bayang-bayang masa lalu pun kembali menghantui Lucius. Lalu Julius mengarahkan tangannya kepada Lucius sambil berkata, inilah saatnya penghakimanmu. Saat itu Julius dengan sihir waktunya menghentikan pergerakan Lucius. Lucius yang sombong kini tidak bisa berkutik lagi. Lucius pun terdiam dan panik keheranan. Dia hanya bisa berkata, Julius tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Asta dan Yuno langsung maju dan bersiap melepaskan tebasan pamungkas mereka. Gabungan kekuatan anti-sihir beserta sihir angin dan bintang bersatu. Tebasan pun dilepaskan dan berhasil mengenai dada Lucius dengan sangat telak. Lucius tidak menyangkanya. Dia terlihat pucat karena saat itu tebasan Asta dan Yuno berhasil menghancurkan kristal di dadanya yang menjadi pusat kekuatan sekaligus titik lemahnya juga. Akhirnya tirani itu pun runtuh. Bersamaan dengan itu, transformasi Asta dan Yuno pun berakhir. Walaupun kelelahan, wajah mereka terlihat sangat lega, seolah-olah beban besar yang selama ini mereka pikul akhirnya terlepas juga. Dan momen itu mengakhiri Black Clover chapter 388 versi ofisial atau terjemahan resminya. Sebuah akhir yang sangat memuaskan bagi Asta dan kawan-kawan yang sudah berjuang sangat panjang. Tapi sebelum berakhir, seperti biasa ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, inilah akhirnya. Bagaimana menurut kalian dengan chapter 388 ini? Apakah kalian juga puas sama seperti Asta dan kawan-kawan dengan akhir yang seperti itu? Jika kalian memiliki pendapat, asumsi, spekulasi, dan bahkan teori, kalian bisa tuliskan semuanya di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.